Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Walaupun kita hanya bisa ketemu dengan media sosial teman-teman, YouTube, tetapi harapan saya, kehadiran saya di tengah-tengah saudara membuat Anda senang dan bersuka cita. Saya tahu bahwa teman-teman VTuber sangat menantikan dan selalu mengharapkan kehadiran saya. Tetapi untuk orang-orang yang boleh dikatakan haters VTube itu mungkin tidak senang ya. Dan juga teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam video saya, atau mungkin kerabat-kerabat saya yang pernah mengenal saya sebelumnya, dan Anda melihat media-media di luar, ada 3 atau 4 media yang memberitakan saya. Terima kasih sudah ada dalam channel ini, dan saya akan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya ya. Dan juga untuk haters, member-membernya daripada haters ya, Pak Tua yang masuk dalam channel saya, terima kasih juga sudah masuk dalam channel saya. Saya sempat masuk di dalam channelnya Pak Tua dan saya ingin berkomentar, tapi ternyata dia sembunyikan komentarnya. Beberapa kali saya masuk di videonya dan berkomentar, tapi kali ini beberapa videonya dia sembunyikan komentarnya, khususnya saya. Dan di video orang tua ini saya sempat mengintip komentar-komentarnya. Saya melihat komentar-komentarnya di sebelah itu, buat saya gimana ya, ada suatu menurut saya komunitas yang hanya menggosipi orang. Kemudian secara khusus saya dibenci ya di grup itu, dan saya tidak mengerti alasan mereka membenci saya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali masuk dalam video saya, gini, saya mau jelaskan kepada Anda, teman-teman VTuber bisa nyimak juga. Saya akan memberikan ilustrasi seperti ini teman-teman ya. VTube ini semacam ada kubu, ada 2 kubu ya. Saya akan memberikan ilustrasi kepada Anda ya. Iya, saya akan memberikan ilustrasi kepada Anda. Nah, ini hal yang sangat simpel teman-teman untuk Anda bisa berpikir ya. Jadi VTube ini ada orang-orang menjalankan VTube, kemudian ada orang yang tidak senang, alasannya tidak tahu kenapa ya. Jadi saya akan memberikan ilustrasi seperti ini kepada Anda. Ini si Ade ini ya, si Ade ini dia lagi bermain kelereng dengan teman-temannya. Nah, dia suka bermain kelereng dengan teman-temannya. Kemudian ini si yang kakaknya ini, yang orang ini tiba-tiba datang dan mengganggu ketentraman ini. Dia bilang jangan main kelereng. Ini merasa loh, kenapa? Bertanya, kenapa saya nggak bisa main kelereng? Ini ngotot, jangan main kelereng. Saya tidak suka. Dan alasan-alasan lain. Ini tetap ngotot. Ya kan saya suka main kelereng. Pokoknya saya ini ngomong, saya nggak mau kamu main kelereng. Dia hasutlah teman-temannya ini. Dia gosip ini main kelereng. Alasannya nggak tahu kenapa. Dengan mengata-ngatai ini, yang main kelereng ini bebek dungu lah, kerbau lah, penipu lah, memutarbalikkan fakta. Padahal orang ini senang main kelereng dengan teman-temannya. Dengan ini mengatakan bahwa ini dirugikan lah. Padahal ini yang main kelereng tidak dirugikan teman-teman. Dia senang dengan teman-temannya bermain kelereng, menikmati itu. Lalu ini kepo sendiri. Ya ini kepo ini. Dengan membuat heboh-heboh di luar sana lah ya. Wah ini main kelereng ini saya nggak suka dengan alasan. Ini sedang enjoy bermain teman-teman ya. Kemungkinan dia nggak suka permainan ini, permainan kelereng, bisa karena ya nggak tahu alasannya. Nah,
perumpamaan sederhana ini saya sampaikan kepada Anda supaya Anda mengerti. Jadi saya mau mengambil ibaratnya bahwa orang yang main kelereng ini adalah orang yang bermain VTube, menjalankan VTube, aplikasi VTube, senang dengan VTube, dengan komunitasnya. 17 juta member sekarang, kurang lebih. Nah, kemudian ini orang yang kepo, alasan nggak tahu kenapa. Nah, kalau di dalam dunia bisnis, bisa jadi, saya bilang bisa jadi. Seperti juga pada video-video saya pernah memposting komentar-komentar dari para haters yang mengata-ngatai orang, minta maaf, anjing lah, ya, karena katanya kalah saing. Dan saya pikir-pikir benar juga ya, aplikasi ini luar biasa, sangat mengubah banyak kehidupan orang. Ini kan bermanfaat buat banyak orang. Bisnis VTube mengubah banyak orang. Di masa pandemi banyak orang yang tertolong. Tapi kok tiba-tiba ada orang yang merasa dirugikan, padahal dia tidak bermain di dalamnya. Nah ini kan saya mikir tidak masuk di akal. Kemudian saya sebagai orang di dalam VTube, kalau Anda menemukan pemberitaan-pemberitaan di luar sana, saya bilang bisa saja, saya nggak menuduh, bisa saja itu adalah ulah orang yang tidak senang ketika saya bermain VTube. Seperti tadi yang bermain kelereng, saya bilang bisa saja ya. Jadi teman-teman, saya meluruskan seperti ini, pemberitaan media di luar sana. Dan video daripada orang tua itu memasang thumbnail saya, gambar saya, ya. Pada dua videonya itu saya lihat menggunakan gambar saya yang satu itu ya teman-teman itu ada gambar yang diberitakan media di luar sana yang saya sudah jelaskan kemarin ya. Kemudian dia mengatakan katanya saya menyebar hoax ya. Cuma saya mau sampaikan gini, saya udah jelaskan pada video saya kemarin itu, teman-teman bisa melihat ada 3 cap yang saya sudah jelaskan yang biasa dari Kominfo. Harusnya kemudian membahas saya lagi pada videonya yang berikutnya yang kemarin diupload juga dengan mengatakan bahwa blunder saya dipasang di thumbnailnya. Blunder itu artinya keliru ya. Dia bilang bahwa saya fitnah majalah khusus yang saya tulis di situ merdeka.com ya kalau tidak salah. Nah teman-teman, apa yang saya sudah sampaikan kemarin ya, memberikan klarifikasi tentang apa yang dilakukan oleh media. Saya ngomong semuanya itu seperti itu karena dasarnya saya adalah ketua Satgas SWI ya. Dan kalau di videonya itu mengatakan bahwa itu hoax, harusnya cap itu harus hoax Kominfo. Dan seperti apa hoax yang diberitakan, ya kan? Cuma sekali lagi saya mau sampaikan gini teman-teman, karena di VTube itu kan sudah menjelaskan 2 kubu. Seperti ya orang ingin pertarungan politik seperti itulah persisnya kan. Tadi saya sudah menjelaskan, ada yang tidak senang ketika orang bermain VTube, ada orang yang hanya mengganggu ketentraman orang, dan bisa saja saya bilang, dan bisa saja melakukan hal-hal kayak gitu. Kemudian pada videonya kemarin sempat saya lihat. Kenapa saya lihat? Karena di thumbnail itu foto saya. Artinya secara buat saya ini kakek ini dia sangat senang dengan saya. Saya pernah membahas pada video saya bahwa dia tidak akan berhenti membahas leader-leader VTube. Dan terbukti kan teman-teman. Dia pernah mengatakan gini, bahwa haram menggunakan hashtag nama-nama leader. Haram. Tetapi saya sudah mengatakan bahwa dia membahas saya pada videonya itu lebih resmi lagi daripada menghashtag ya kan, menggunakan nama foto saya. Ya saya gimana ya, saya lihat-lihat juga ya, kalau dianggap baik silahkan. Kemudian pada videonya yang lucu dia mengatakan bahwa semoga adik ini bisa lihat ya. Saya lihat. Jadi adik ini berarti di video itu sudah mulai merubah redaksi kalimatnya. Yang biasanya kan bebek dungu kerbau, mungkin udah sadar kali ya yang orang tua ini. Jadi dia bilang adik. Tapi saya berpikir sejak kapan saya ya
uh, berhubungan bersaudara sama dia, dan saya dibilang adiknya ya. Jadi iya Kak, saya lihat videonya kemarin Kak. Terima kasih Kakak sudah mempromosikan saya, Kakak yang baik, mempromosikan saya di luaran sana. Saya tahu dia tujuannya baik kok untuk mempromosikan saya, tetapi penyampaiannya yang keliru ya. Penyampaiannya mungkin yang agak-agak ini. Saya terima kasih saja ya. Terima kasih sudah memberitakan adik. Terima kasih sekali lagi. Dan teman-teman, yang saya menggunakan thumbnail di luar itu, saya ambil dari foto dari sekedar info ya. Saya ambil foto itu. Orang ini yang selalu menggunakan thumbnail saya, yang tadi panggil saya adik, agak mirip-mirip dengan yang saya gunakan thumbnailnya. Karena di video-video saya di tahun 2021, saya tidak menyebut nama dia. Saya juga tidak menggunakan gambar dia, tetapi dia selalu menggunakan gambar-gambar saya. Karena dia sangat menyayangi saya, teman-teman. Dia mempromosikan saya berterima kasih sekali. Dia sangat menyayangi sangat, tapi sepertinya mungkin tujuannya untuk menyampaikan itu agak-agak lain. Karena bisa saja, artinya kan dia lupa. Jadi dia sebenarnya mungkin tujuannya dia itu baik, tapi waktu dia ucapkan itu bisa salah. Karena kan seperti pada video-video saya yang saya jelaskan teman-teman, bisa karena faktor umur ya. Jadi kan kadang-kadang pernah nggak teman-teman sadari waktu mengucapkan sesuatu maksudnya tujuannya baik tapi keluarnya salah. Nah itu kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Nah saya berterima kasih sekali kepada kakak ya, dia telah memanggil saya adik. Saya percaya bahwa kakak jadi-jadian ini sayang sama saya. Terima kasih. Jadi teman-teman, itu yang saya sampaikan kali ini. Kenapa saya dikepoi media sosial? Saya luruskan sekali lagi 4 ya. Wah tidak tanggung-tanggung itu. Karena ada kakak saya yang menyayangi saya, gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat kakak saya ini. Saya semakin mengerti bahwa dia menyayangi saya. Saya sadar itu kakak saya ini. Karena saya balas video yang kemarin ya, dia panggil saya adik. Saya lihat itu video jelas. Dan berikutnya sepertinya akan masih dibahas saya karena dia menyayangi saya. Tunggu video-video berikutnya, sepertinya dia akan masih membahas saya karena dia mengatakan saya adiknya ya. Berarti saya dianggap adalah adiknya yang baik ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya mau sampaikan kepada Anda apa yang disampaikan oleh kakak saya itu mungkin tujuannya baik, tapi penyampaiannya dia lupa. Tapi padahal dia mau melakukan hal yang baik, nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya memang tujuannya memang tidak baik, saya luruskan teman-teman. Yang terjadi sebenarnya di VTube itu yang tadi saya jelaskan, seperti seumpama permainan. Dan pada videonya itu sempat mengatakan bahwa saya berbohong terus. Saya sudah membahas juga kepada teman-teman, memberitakan kepada teman-teman semua bahwa yang dianggap itu berbohong itu sebenarnya gimana sih? Berbohong itu adalah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Nah gini, saya kasih contoh lagi kali ini supaya lebih jelas. Ini perusahaan Indomie, taruhlah perusahaan Indomie ya. Suatu perusahaan dengan manajemennya membangun suatu usaha Indomie. Nggak usahlah sebut mereknya. Kemudian perusahaan ini membuat suatu sistem terkait dengan ke pemerintah. Saya datang yang tidak mengerti. Kemudian saya menjelaskan, ini perusahaan Indomie begini, di dalamnya itu mie-nya jelek. Mie yang dibuat itu adalah mie yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak berkualitas. Diambil dari daun-daunan kemudian diulir-ulir. Kemudian waktu pemimpinnya itu dia begini-begini. Dia tidak bisa berbicara. Kemudian dia membodoh-bodohi orang.
di dalam tim manajemennya. Kemudian izinnya saja itu tidak jelas. Saya tanya ke Anda bisa percaya saya tidak dengan apa yang saya ngomongkan ke orang ini? Tanpa konfirmasi, tanpa saya ada di dalam manajemen perusahaan Domi. Apakah saya sekarang menyampaikan informasi yang benar atau saya berbohong? Ya, Anda yang menilai. Jadi teman-teman yang pertama kali masuk di dalam video saya, minum kopi ya, sambil berpikir jernih supaya Anda bisa cerdas. Iya kan? Ilustrasi-ilustrasi yang saya sampaikan kepada Anda adalah ilustrasi sederhana yang juga anak TK, anak SD bisa mengerti. Jadi siapa yang sedang menyampaikan informasi berbohong? Teman-teman VTuber, saya mau sampaikan ke Anda semua bahwa apa yang terjadi sekarang sudah ada pengumuman resmi dari manajemen kita. Ada pemberitahuan sebelum misalnya ada perubahan-perubahan di aplikasi VTube khususnya, atau teman-teman yang pertama kali masuk dalam video ini supaya Anda tahu masalahnya. Nah, itu yang sedang terjadi. Apakah kita mau percaya informasi dari orang yang tidak mengetahui manajemen, atau kita percaya dengan orang yang ada di dalam sini? Nah, saya mau bilang, kakek ini pernah ada teman-teman membahas di videonya itu dengan memberitakan menurut kakek ini difitnah karena tidak benar. Yang namanya difitnah kalau memang tidak benar kan tidak enak. Setidaknya bisa menjadi introspeksi ke dalam diri kita atau si kakek ini. Apakah dia tidak merasa bahwa apa yang dia sampaikan tentang perusahaan-perusahaan dan orang-orangnya itu bukan fitnahan? Apakah kita tidak sadar-sadar? Jadi teman-teman, karena itu kalau menurut saya, sebelum kita cubit orang lain, kita cubit diri kita dulu. Kalau rasa sakit, jangan lakukan ke orang lain. Atau sebelum kita memukul orang lain, pukul diri kita dulu. Iya kan? Supaya bisa dirasakan. Nah, saya kok nggak habis pikir, menurut saya kakek ini terus melakukan hal-hal yang tidak benar. Coba Anda lihat di video-videonya. Pada video-videonya teman-teman, selalu membenturkan orang lain dengan orang lain. Dulu membenturkan VTuber dengan OJK. Ya, pada videonya ada history video. Dulu membenturkan saya dengan Pak OJK. Kemudian dia mengatakan saya kurang ajar ini anak, busuk. Dia bilang begitu sama saya. Kemudian dia bilang memfitnah, minta maaf Pak Yusuf Kalla katanya. Nah, saya sudah menjelaskan di video saya di mana saya memfitnah Pak Yusuf Kalla. Kemudian juga saat itu katanya kurang ajar karena saya menggunakan foto Bareskrim, saya mengutip kata-kata beliau yang mendukung inovasi yang tumbuh di masyarakat, justru tidak mengganggu. Kemudian dia katanya saya fitnah itu. Ini kan orang-orang yang hanya membuat dan membenturkan orang lain, mengadu domba namanya. Ini hal yang sangat tidak baik teman-teman. Nah sekarang dia lihat videonya ya, dua gambar saya pada thumbnailnya itu menjelaskan bahwa saya menyebar hoax ya, padahal yang saya sampaikan adalah berdasar. Tapi saya diam saja dulu teman-teman ya, saya diam dulu mengikuti perkembangannya seperti apa, karena saya punya dasar. Dan buat saya orang ini hanya menakut-nakuti yang orang tua ini. Sampai sekarang saya tidak pernah dihubungi oleh Kominfo dengan terkait masalah video itu. Ya, saya sudah menjelaskan kemarin kalau memang benar capnya Kominfo, kalau memang benar, itu kan misinformasi. Artinya informasi itu bisa dianggap benar oleh penyebar informasi, tetapi dianggap salah oleh yang menerima informasi. Tapi saya sampaikan bahwa VTube ada dua kubu. Kenapa mereka mencap misinformasi? Karena bisa saja mereka belum yakin yang saya sampaikan adalah salah. Sekali karena ada dua kubu. Siapapun yang menyuruh saya untuk menghapus video itu tidak bakalan saya hapus, karena saya punya dasar. Kalau Anda yang keberatan dengan video itu mau hapus video saya, kita akan duduk bareng bersama dengan orang-orang yang berwenang di dalam pemberi izin di bangsa ini. Anda ingin keberatan? Anda ingin memfasilitasi? Saya ngikuti Anda. Mau di mana saja. Tapi Anda yang memfasilitasi saya, kalau Anda yang keberatan.
dengan video itu. Siapapun yang telepon saya tidak bakalan turun kalau tidak ada orang-orang yang punya dasar yang berbicara dalam berkaitan dengan video itu. Ya, saya kan sudah bilang, saya nggak pernah takut kepada siapapun kalau ada dasarnya saya pegang, teman-teman. Perlu tahu itu ya. Tapi saya tidak mau mengambil langkah-langkah ya sejauh ini karena saya masih punya namanya kasih. Ya, saya masih menggunakan dasar kasih sehingga saya menyampaikan informasi itu hanya memberikan meluruskan kepada teman-teman semua apa yang dilakukan. Walaupun menurut saya itu buat saya dia melakukan fitnah-fitnahan, ya, dengan membenturkan saya dengan Pak Yusuf Kalla, dengan Kapolri, wah sakit. Dan kita sebagai warga negara punya hak, ya, punya hak berbicara, punya hak mengeluarkan pendapat, dan kita hidup di negara hukum. Dan semua apa yang kita sampaikan itu dipertanggungjawabkan, bro. Ada history di YouTube. Anda bisa mengecek semua YouTube saya. Anda bisa membandingkan dengan YouTube orang tua itu. TT telah tua. Di video-videonya itu Bebek Dungu mengatai orang di Bebek Dungu semua member VTube. Ya. Menghina perusahaan VTube. Pasti. Menjelaskan marketing plan VTube menyesatkan. Pasti. Banyak orang yang keberatan di luar sana dengan mengatakan orang itu mengatakan Bebek Dungu. Kerbau lah, dicucuk hidungnya, ditarik kemana-mana. Itu yang dilakukan. Anda bisa cek sendiri videonya, khususnya orang yang pertama kali hadir dalam video saya. Ya, orang mencari nafkah untuk orang-orang yang di belakang mereka, teman-teman yang di VTube berjuang untuk keluarga mereka, kok dikata-katai, dimusuhi. Ya. Jadi kalau Anda melihat saya di pemberitaan media di luar sana, saya luruskan kepada teman-teman semua bahwa inilah yang terjadi di VTube. Apa yang saya lakukan dengan menyampaikan bahwa VTube resmi izin resmi dilindungi komunitasnya di Indonesia, dikatakan itu hoax sama kubu sebelah, ya, diberitakan saya penyebar hoax. Bukan hoax yang fatal, bro, bukan kebohongan. Justru menurut saya yang menyampaikan VTube, penjelasan VTube dari marketing plan yang salah, itulah yang berbohong. Cobalah berpikir jernih, teman-teman. Saya menyampaikan sesuatu yang saya tidak tahu, apakah saya bohong? Jadi kalau ada yang keberatan dengan video itu, semakin banyak orang yang nonton video itu. Silahkan yang tadi saya sampaikan. Anda memfasilitasi saya ngikut kemana-mana, karena kan Anda merasa dirugikan kan dengan video itu. Saya ngikut, ya. Dengan harus punya ada beberapa orang berwenang di dalam yang semua yang terlibat yang ngomong itu ada di dalamnya. Fasilitasi, ikuti keinginan saya. Anda keberatan, oke? Nah, kemudian teman-teman, yang saya sampaikan selama ini itu adalah hanya memberikan dorongan kepada teman-teman saya, karena saya mengasihi Anda semua, khususnya teman-teman VTuber. Saya merasakan yang namanya gimana berjuang. Ya. Kita punya keluarga di belakang kita, bagaimana kita berusaha, ya kan? Nah, itu sebabnya tujuan saya bukan muluk-muluk. Saya di beberapa hari yang lalu saya mau di endorse oleh satu perusahaan aplikasi. Kalau Anda ingin melihat chatnya, saya akan chatkan ke WhatsApp Anda kalau tidak yakin dengan berbincang saya. Saya tidak akan tampilkan di sini karena saya menjaga orang itu. Saya menghargai setiap privasi orang. Nah, untuk membahas advertising, periklanan, tapi saya berkomitmen di VTube untuk membangun teman-teman yang ada di VTube karena sudah terbukti mengubah banyak orang. Ngapain lagi pindah ke lain hati? Kalau saya sudah punya istri yang terbaik, ngapain saya kemana-mana? Saya harus rawat dia, istri saya. Saya sayang dia. Seperjuangan saya dari kecil, dari nol, saya harus berjuang sama-sama membesarkan anak-anak saya. Itulah prinsip hidup yang benar, teman-teman. Kita punya usaha yang benar, kemudian ada orang mengganggu, pasti kita bela dong. Seorang yang ada di VTube, saya berhak meluruskan apa yang ada yang dikatakan oleh orang. Iya kan? Apakah saya terima diam saja? Tidaklah. Saya harus membela keluarga saya seperti yang disampaikan oleh Mr. Jack bahwa saya harus jaga rumah saya. Itulah VTube, teman-teman. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk yang pertama kali hadir, sekali lagi yang melihat pemberitaan saya di luar sana di media. Ya mungkin viral, teman-teman. Tapi apakah saya bangga saya viral? No. Popularitas tidak ada gunanya kalau kita tidak bermanfaat ke orang. Uang tidak ada gunanya kalau kita tidak bermanfaat ke orang. Kita mendapatkan uang dari gosipi orang, buat saya nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Dan Anda melihat bobot
yang menurut mereka hoax yang saya sampaikan. Yang menurut saya secara pribadi saya berhak berbicara bahwa itulah cara mereka untuk membenturkan saya. Iya kan? Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Saya mengasihi Anda semua, khususnya para VTuber yang juga pertama kali hadir dalam video saya. Inilah saya Dema. Saya harap Anda betah di dalam video saya. Saya memberikan hal-hal yang baik teman-teman. Saya belajar mengatakan hal yang positif kepada teman-teman semua. Ya. Karena tujuan kita hidup, apa sih yang kita cari teman-teman? Kalau kita punya anak yang baru mau belajar untuk berjalan, apakah kita datang menghakimi? Jangan berjalan, nanti kamu jatuh. Ya, kalau kamu berjalan terus, belajar berjalan, saya hantam kamu, saya cambuk kamu. Percaya, dia tidak akan pernah bisa berjalan seumur hidup. Sama di VTube. Orang ingin berusaha, jangan kamu kerjakan VTube, itu ilegal, bahaya, nanti kamu gini. Kalimat ini harus dilupakan demi untuk kita berjuang. Kita usahakan, namanya saja usaha, ada upaya. Kita coba, kalau kita gagal, artinya kita sudah melakukan bagian kita yang terbaik. Kita lakukan yang lain lagi teman-teman. Nah, artinya kita dalam kehidupan, kita harus terus berusaha untuk maju. Ya, apapun yang kita kerjakan, yang penting tidak mengganggu kenyamanan orang. Nah, kalau di VTube, kita tidak ada mengganggu kenyamanan orang. 17 juta kurang lebih member, tidak ada yang keberatan untuk menjalankan VTube. Tapi saya heran, yang tidak menjalankan VTube, yang keberatan. Dalam komen-komen videonya itu ya, yang grup sebelah itu, tiba-tiba membenci saya. Ada yang ngomong gini, saya nggak suka Dema ada di dalam YouTube. Alasannya apa? Kan saya menyampaikan hal yang baik. Saya meluruskan apa yang disampaikan, yang orang membahas tentang VTube yang dibengkokkan, yang tidak ngerti. Apa salahnya saya? Kalau saya menyampaikan kebenaran, kemudian ada yang tidak suka saya, nggak ada masalah. Buat saya, itu bukanlah hal yang merugikan buat saya. Kalau saya menyampaikan kebenaran kepada teman-teman, kalau ada yang tidak suka dengan saya, itu terserah. Tetapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang bohong, kemudian orang tidak suka dengan saya, konyol. Sekali lagi saya mau tegaskan, kalau saya menyampaikan hal yang benar yang saya tahu dan orang tidak suka sama saya, terserah. Ya. Yang mengukur semuanya itu adalah Tuhan yang di atas. Apa yang saya sampaikan. Tetapi kalau saya menyampaikan kebohongan kepada Anda, kemudian saya dicaci maki, saya konyol, bro. Itulah. Karena itu teman-teman saya, kehidupan ini, apapun yang kita sampaikan dari mulut kita, kita jaga. Ada histori. Apakah Anda mengatakan bahwa saya sedang mencari perhatian publik? No. Saya nggak butuh perhatian. Tapi yang saya mau sampaikan adalah bermanfaat untuk orang-orang, memberikan semangat kepada teman-teman yang berusaha berjuang untuk keluarga, untuk istri dan anak-anaknya, khususnya di masa pandemi ini. Kita berjuang. Itu yang saya mau lakukan teman-teman. Jadi karena itu tujuan saya yang terdalam, dari hati saya yang terdalam untuk sahabat-sahabat saya VTuber. Saya mengasihi dan mencintai Anda kalian semua. Saya ingin kita adalah satu keluarga. Di VTube keluarga, kita kuat erat hubungan kita untuk sama-sama kita survive, untuk membangun keluarga kita, untuk membangun bangsa kita. Saya Dema memberkati Anda semua. Go Diamond.